Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang past tense, yaitu salah satu unsur kebahasaan dalam teks recount. Dan untuk part 1, ini kita akan belajar tentang past tense yang mempunyai verbal sentences atau mempunyai kata kerja. Oke, next. Nah, mungkin kita ini sedikit gambaran dulu tentang apa itu past tense. Bisa kita lihat di sini. Saya punya panah, garis kita umpamakan kita ada berada di titik ini, titik now atau sekarang, present ya, sama seperti dulu kita kan pernah belajar present tense yang artinya sekarang. Nah, ini kita kalau present tense itu kita ada di sini, di tengah sini. Nah, kalau kita maju ke kanan, ini ada future atau masa depan yang akan datang maksudnya. Kemudian kalau kita lihat ke belakang nih, di sini ini ada past atau yang sudah berlalu, masa lalu, yang telah terjadi, dari yang sudah berakhir, sudah kita lakukan dan sudah berakhir dan sudah jadi kenangan. Ini yang kita namakan past atau yang sudah berlalu. Nah, makanya kita namakan dengan past tense. Ya, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk ketika kita ingin mengungkapkan atau menyatakan suatu kejadian yang sudah berlalu atau suatu aktiviti kita yang sudah kita lakukan di masa lampau. Bisa kemarinnya lagi, tadi pagi, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu kita namakan past. Jadi kita mengungkapkannya atau menceritakannya itu kita menggunakan past tense. Contohnya nih, di sini ada subjek, are you, they, he, she, it. Nah, di sini saya pakai verb atau kata kerja walked. Nah, contohnya I walked. Saya berjalan. Berjalannya ini bukan sekarang atau bukan nanti sore, itu bukan nanti malam, bukan besok. Tapi ini udah berlalu. Ini udah pas, udah kenangan, udah masa lampau. Jadi saya berjalan, bisa kasih kata keterangan yesterday, kemarin, bisa tadi pagi, atau pokoknya ini udah berlalu, udah selesai. Sekarang udah nggak walked lagi, gitu ya. You walked, we walked, sama, semua ini sama, nggak ada perbedaan, oke? Dan walked ini sebenarnya dari kata walk, artinya sama, jalan, berjalan. Bedanya apa? Nah, kalau di past tense itu kita verbnya atau kata kerjanya itu kita pakai verb to atau verb 2, past verb. Ini kita sebut aja verb to ya. Oke, kita next dulu ya. Nah, untuk mengungkapkan past tense itu kita bisa tambahkan dengan time expression atau juga without time expression atau tanpa keterangan waktu. Sebagai contoh nih, Diana called me last night. Nah, ini called dari kata call. Ini kita tambahin ed karena kita menggunakan past verb. Diana menelponku tadi malam. Oke. Time yang dimaksud dengan time expression itu kata keterangan waktu. Nah, di sini kata keterangan waktunya adalah last night. Diana menelponku tadi malam. Last night adalah keterangan waktu. Nah, bisa juga without time expression atau tanpa keterangan waktu. Contohnya, Mondi cooked dinner. Mondi masak makan malam. Tentunya dari sini kita juga sudah tahu bahwa ini kegiatan memasaknya itu sudah terjadi dan sudah selesai. Karena di sini cooked, bukan cook tapi cooked, yang mana itu adalah past verb. Oke. Dan ini ada beberapa macam time expressions yang bisa kita gunakan ketika kita membuat kalimat past tense. Contohnya last week. Week itu kan minggu, last kan yang lalu. Minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Last holiday, liburan yang lalu. A week ago, seminggu yang lalu. 2 weeks ago,
2 minggu yang lalu, this morning, tadi pagi, yesterday, kemarin. Oke. Nah, ini kita ngomongin sedikit tentang verb atau kata kerja, yang mana dalam past tense itu kita bagi jadi 2 kata kerja, yaitu regular verb, kata kerja yang biasa, sama yang irregular verb, ini yang nggak biasa, yang khusus atau special ya. Nah, kalau yang regular itu tinggal kita tambahin ed gitu ya. Tambah ed di belakang verbnya. Contohnya walk, kita tambahkan ed jadi walked. Open jadi opened. Watch jadi watched. Nah, kalau yang irregular itu nggak ditambahin ed, tapi bisa berubah bentuk nih. Contohnya go itu nggak berubah jadi goat atau good atau gimana, tapi berubah jadi went. Karena ini irregular, khusus perubahannya itu beda gitu loh. Juga ada kata drink, jadi drank, bukan drink tapi drank. See jadi saw, dan masih banyak lagi yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini hanya pengenalan dulu. Next. Nah, bagaimana cara membentuk sentence atau kalimat past tense? Nah, yang pertama, dalam bahasa Inggris itu ada tiga ini ya, dibagi jadi 3 sentence. Yang pertama ada positive sentence, negatif, ada juga interrogative atau question. Kalau yang positif contohnya ini, kita ambil subjek I worked, saya bekerja. Tentunya ini saat ini nggak bekerja, tapi kemarin atau tadi pagi atau tadi malam yang sudah berlalu. Oke. I worked, you worked, we worked, sama semua. Kemudian kalau negatif itu kan identik dengan kata tidak ya. Tidak, saya tidak bekerja contohnya. Nah, untuk membuat kalimat negatif itu sebelum not kita ada kata bantu did. Did. Jadi gini, I did not atau I didn't work. Nah, khusus untuk negatif ini karena sudah dibantu dengan kata did di depan, kita kata kerjanya tidak perlu ditambahi lagi dengan ed. Jadi kembali ke bentuk pertama, bentuk semula. I did not work, you didn't work, we didn't work, dan sebagainya. Kemudian kalau ke question, bentuk kalimat tanya, itu kita juga pakai kata bantu did, masih pakai kata bantu did, tapi letaknya berbeda. Jadi letaknya ada di depan subjek. Contohnya, did I work? Dan ini worknya juga tanpa ed, tanpa tambahan apapun karena di sini sudah ada did. Did I work? Apakah saya bekerja? Did you work? Apakah kamu bekerja? Nah, kita juga bisa menambahkan 5W1H, yaitu what, when, where, why, who, how di kalimat tanya pada past tense, dan ini letaknya di mana kita taruh saja di depannya did. Contohnya, what did I work? Apa yang aku kerjakan? When did you work? Kapan kamu bekerja kemarin? Where did we work? Di mana kami bekerja, dan sebagainya. Oke. Dan ini adalah some examples of past tense sentences. For example, number 1, Johnny entered the classroom yesterday. Di sini tentunya kata kerjanya yang mana? Yang enter, memasuki. Kita pakai ed. Kemudian yang kedua, di sini ada kalimat my mom cleaned the house this morning. Cleaned, dari kata clean ditambah ed. Number 3, Yaya didn't wash the dishes last night. Oke, karena di sini udah ada didn't jadi wash, kata kerja wash tidak perlu ditambahi dengan kata ed. Nah, this is your assignment. Ini tugas kalian. You have to convert the sentences into positive or negative atau interrogative sesuai apa yang saya tulis di sini ya. Kalau ini negatif berarti kalian harus mengubah kalimat ini menjadi bentuk negatif. Oke, selamat mengerjakan, dan jika ada pertanyaan boleh you can ask me. Oke, thank you.